Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 hari Rabu 28 Januari 2026 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjuti dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayokanlah untuk maju bersama, gapai atas cita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi bangsa tercinta. Jayalah selalu Batam kotaku. Pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ajukanlah kamu untuk maju bersama, gapai atas
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam. Kepada Bapak Haji Muhammad Kamaludin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakilkan staf ahli Gubernur bidang Ekbang, Bapak Guntur Sakti, SOS MSI. Mendatang Pak. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, hadir bersama kita Bapak Taba Iskandar, Bapak Asmin Patros, Bapak Zainal Abidin, Bapak Edward Brando, Bapak Aman. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam, hadir bersama kita, dan Koderal 4 diwakili Kolonel Laut Akmal Iqbal, Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Bapak Kolonel Agus Rianto, SE MTR Hanla. Dari Polresta Barelang diwakili AKP Sasmintoro SHMH. Dari Kajari Batam diwakili Priandi Firdaus SHMH. Dan Dem 0316 Batam diwakilkan Mayor Infantri Binsar Simarmata. Dan Denpom 16 Batam Letkol CPM Dela Guspala Eskom. Dan Lanut Hang Nadem Batam diwakilkan Leda Lek Anton. Dan Yon Marhanlan 4 Batam diwakilkan Wadanyon Mayor Samsuri. Ketua KPU Batam Bapak Mawardi SE beserta jajaran komisioner. Ketua Bawaslu Batam Bapak Antonius Itoloha Gahu beserta jajaran. Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakili Bapak Sahrul Hamzah. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Batam, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris DPRD, dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang terhormat pimpinan Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, yang terhormat insan pers, hadirin, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang kecil tak disebut nama, yang besar tidak pula dihimbau gelar. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menyatakan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional. Melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 165 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah disebutkan pimpinan DPRD kabupaten atau kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang teksnya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon petunjuk dan bimbingannya pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026 tepat pukul 10.52 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna DPRD dengan agenda pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Berdasarkan surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau nomor B-DPD-Golkar-Romawi 1-2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal usulan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 dan surat DPP Partai Golongan Karya nomor P-DPP-Golkar-Romawi 12-2025 tanggal 31 Desember 2025 yang menyetujui dan menetapkan Saudara Muhammad Yunus Muda SE sebagai pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 sebagai tindak lanjut atas permohonan pengunduran diri Saudara Hendra Asman SH.MH dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam. Selanjutnya, pada rapat paripurna ke-1 masa persidangan 2 tahun sidang 2026 tanggal 14 Januari 2026 telah diumumkan dan ditetapkan keputusan DPRD Kota Batam nomor 001 tahun 2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang usulan peresmian pemberhentian pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 dan keputusan DPRD nomor 002 tahun 2026 tentang usul peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 yang mana keputusan tersebut disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Wali Kota Batam untuk peresmian pengangkatannya. Usulan tersebut kemudian menjadi dasar keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 211 tahun 2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang peresmian pemberhentian Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029 dan keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 212 tahun 2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan 2024-2029 yang mana Gubernur Provinsi Kepulauan Riau telah meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 yaitu Saudara Muhammad Yunus Muda SE sebagai Wakil Ketua 3 dan dapat segera diambil sumpah janjinya. Berikutnya, untuk tertib dan lancarnya prosesi pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 yang akan dipandu Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam, maka waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara. Pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam
sisa masa jabatan 2024-2029. Pembacaan keputusan Gubernur Kepulauan Riau oleh Sekretaris DPRD Kota Batam kepada Bapak Ridwan Afandi, SSTP MN, disilahkan. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 211 tahun 2026 tentang peresmian pemberhentian Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, peresmian pemberhentian Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Kedua, meresmikan pemberhentian Saudara Hendra Asman SH.MH dari kedudukan sebagai Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 22 Januari 2026. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Salinan keputusan gubernur ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 20 untuk diketahui. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 212 tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, peresmian pengangkatan Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Kedua, meresmikan pengangkatan Saudara Muhammad Yunus Muda SE sebagai Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ketiga, pengucapan sumpah atau janji dilakukan paling lama 60 hari sejak keputusan gubernur ini diterima. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 22 Januari 2026. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Salinan keputusan gubernur ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 20 untuk diketahui. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yunus Muda SE dipersilakan maju ke depan. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kota Batam yang dipandu oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 212 tahun 2026, tanggal 22 Januari 2026,
tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Sebelum memangku jabatan hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Batam, akan memandu sumpah sebagai pengganti antar waktu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, sisa masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam. Sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. 1945. Bahwa saya. Bahwa saya. Dalam menjalankan kewajiban. Dalam menjalankan kewajiban. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Daripada kepentingan pribadi. Seseorang dan golongan. Seseorang dan golongan. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Akan saya memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa dan negara. Demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji diawali Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Yunus Muda SE. Dilanjutkan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam. Dan rohaniawan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat.
Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Yunus Muda SE, dipersilahkan menempati tempat duduk pimpinan DPRD Kota Batam. Boleh, Pak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara diserahkan kembali kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memfasilitasi pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Hari Kamis berbaju batik, batik bermotif bunga Kamboja. Pimpinan DPRD telah dilantik bersama anggota siap bekerja. Kota Batam maju dan nyaman. Tempat berkunjung wisatawan. Selamat dan sukses kami ucapkan. Jalankan amanah penuh kebijaksanaan. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selanjutnya untuk hikmat acara, kita akan dengarkan sambutan dari Wali Kota Batam. Kepada Wali Kota Batam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Gubernur Kepri, yang diwakili staf ahli bidang ekonomi pembangunan, biasa juga disebut Wakil Gubernur Dapil Kota Batam, Bapak Guntur Sakti. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, anggota DPRD Kepri, hadir membersamai kita, Bapak Taba Iskandar, Bapak Asmin Patrus, Bapak Zainal Abidin, Bapak Edward Brandu, Bapak Aman. Ya. Kemudian yang saya hormati, Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Kamaludin, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Haji Awing Kurniawan, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam, Bapak Budi Mardianto, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Yunus Muda. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ibu Tiwi SH MH. Juga hadir Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Firmansah. Rekan-rekan seluruh pimpinan FKPD Kota Batam, kemudian seluruh anggota DPRD Kota Batam, Ketua KPU Kota Batam, Bapak Mawardi beserta jajaran, Ketua Bawaslu Kota Batam, Bapak Antonius Gahu beserta jajaran, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang diwakili Bapak Sahril Hamzah, rekan-rekan pers, tamu undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Pertama dan utama sekali, perkenankan saya mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat dan salam kita haturkan ke hadapan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama tentu saja atas nama pemerintah Kota Batam, juga atas nama pimpinan BP Batam, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Yunus Muda SE atas amanah barunya sebagai pimpinan DPRD Kota Batam, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam. Juga terima kasih kepada Adinda Hendra Asman yang telah berkontribusi sampai dengan saat ini, memainkan peran yang cukup penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif dan positif bagi terciptanya hubungan kedua lembaga yang lebih baik. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, melalui momentum ini saya ingin menginformasikan bahwa sampai dengan 11 bulan 8 hari Amsakar Ahmad Li Claudia memimpin Kota Batam ini, alhamdulillah beberapa capaian cukup membesarkan hati kita. Saya ingin sampaikan dari sisi pertumbuhan. Tahun yang lalu pertumbuhan kita 6,6%. Sampai dengan triwulan 3 2025 ini, pertumbuhan kita sudah di angka 6,89%. Menurut BPS, sangat mungkin target kita untuk 7% itu akan terpenuhi karena masih ada 3 bulan lagi, 1 triwulan terakhir. Yaitu akan dipublikasi nanti pada bulan Februari 2026 ini. Yang kedua, pendapatan asli daerah Kota Batam. Ini juga berkat support rekan-rekan DPRD. Sebelumnya 2,36 triliun. Saat ini sudah di angka 2,58 triliun. Yang ketiga, investasi yang masuk di Kota Batam. Target indeks kinerja, indikator kinerja utama BP Batam itu di angka 60 triliun rupiah. Tapi capaian yang sudah kita raih di angka 69,3 triliun rupiah. Sudah 115,5% pencapaiannya. Lalu yang juga membahagiakan, meskipun angka ini harus kita lakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Tingkat pengangguran terbuka dari 7,68% turun menjadi 7,57%. Tingkat kemiskinan dari 4,8% turun menjadi 3,81%. Data-data makroekonomi yang telah saya sampaikan tadi adalah sinyal yang jelas menggambarkan bahwa hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan sangat baik. Data-data tadi juga secara jelas mengabarkan kepada kita semua bahwa hubungan antara pemerintahan Kota Batam dengan Forkopimda Kota Batam berjalan dengan sangat baik. Data-data tadi juga mengisyaratkan, memberikan sinyal yang jelas kepada kita bahwa hubungan antar level pemerintahan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kendati pun demikian, kami menyadari masih banyak kerja lagi yang harus kami benahi dan harus kita tuntaskan ke depan. Tapi 11 bulan 8 hari, waktu yang belum cukup bagi kami untuk melakukan pembenahan titik banjir, untuk menyelesaikan persoalan sampah, untuk menyelesaikan persoalan air bersih. Apalagi ada 18 rest area air bersih itu sebelumnya belum teranggarkan. Maka kita anggarkan sekarang ini, dan untuk itu butuh waktu untuk menyelesaikannya. Sidang dewan yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, ayo mulai saat ini,
mulai pergantian kepemimpinan hari ini, kita harapkan terbangun komunikasi yang saling memperkuat di antara kita semua. Bahasa saya, narasi-narasi yang kontraproduktif, narasi-narasi yang sifatnya lebih banyak mengemukakan sisi negatif, narasi-narasi yang lebih banyak mempersoalkan daftar dosa, itu hendaknya sudah mulai harus kita hilangkan. Yang diperlukan di Batam ini adalah kebersamaan, kekompakan. Saya sangat bahagia apa yang sudah terjalin selama 11 bulan 8 hari ini antara hubungan kemitraan antara pemerintah Kota Batam dengan DPRD Kota Batam berjalan sungguh sangat baik. Dan saya percaya kita juga semua ingin hubungan kemitraan ini akan lebih baik lagi ke depan. Jalan-jalan di waktu pagi, hendak menuju rumah Pak Raja. Marilah kita satukan hati, jadikan Batam semakin jaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat, sukses untuk kita semua. Saya akhiri dengan Pak Taufik pakai kopiah. Setelah itu pakai sepatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan sambutannya. Sebagai akhir, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam atau yang mewakili. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi yang muslim, izinkan saya memandu doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami hadir bersama dalam acara rapat paripurna dan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jabatan adalah merupakan amanah dari-Mu. Oleh karena itu berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk memikul amanah itu. Hindarkan kami dari fitnah dan segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sebab Engkau-lah yang maha kuasa atas segalanya. Ya Allah, dalam menjalankan tugas ini perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar, agar kami mampu untuk mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami bahwa kebatilan itu batil, sehingga kami dapat menjauhinya. Dan jadikanlah kami orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan. Jangan Engkau pikulkan kepada kami Allah sesuatu yang tak sanggup kami memikulnya. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Apapun yang kami lakukan saat ini, semuanya semata-mata ingin meningkatkan nuansa hidup dan penghidupan kami. Kami menyadari bahwa masyarakat yang adil dan sejahtera adalah dambaan kami. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami sekalian kekuatan lahir dan batin
untuk dapat melaksanakan dan menata kehidupan kami menuju hari esok yang lebih baik. Ya Allah, Ya Ghaffar, jauhkan dan hindarkanlah kami dari musibah dan bencana yang menimpa kami. Betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin bahwa musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kantor Kepala Kementerian Agama Kota Batam yang telah memimpin doa. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Menjadi pimpinan dan anggota DPRD selain amanah juga pengabdian. Oleh karena itu, sekecil apapun dharma bakti Bapak dan Ibu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, jika diawali dengan niat yang tulus semata-mata memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kota yang kita cintai, insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas telah berjalannya semua agenda rapat paripurna, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam yang telah memandu mengucapkan sumpah janji pimpinan DPRD dan rohaniawan dari kantor Kementerian Agama Kota Batam yang telah mendampingi pengucapan sumpah janji tersebut. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dan juga Wakil Kepala BP Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers, dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Terakhir, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris DPRD beserta jajaran di tiap bagian sekretariat DPRD Kota Batam yang telah bekerja optimal dalam menyukseskan rapat paripurna pada hari ini. Semoga sumbangsi dan keikhlasan rekan-rekan akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11:24 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPRD pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami hormati. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada pimpinan DPRD Kota Batam, Wakil Ketua 3, Bapak Muhammad Yunus Muda SE, dan dengan didampingi istri untuk dapat mengambil tempat. Ucapan selamat diawali oleh Wali Kota Batam dan Forkopimda Kota Batam. Yang ini pimpinan DPRD. Ini kan udah. Oh udah. Ini kan Forkopimda dulu. Ini langsung semua nih maju. Langsung ngomong aja lah ya Pak. Langsung ngomong yang mana Kak? Udah, soalnya udah maju semua yang DPRD provinsi dan anggota dewan yang lain. Oh,
Anggota DPRD provinsi juga udah. Ibu ini udah maju kan? Ibu apa? Ibu yang mulia udah maju kan? Udah. Nih Rohani yang udah dia aja. Itu pimpinan DPRD udah. Udah. Nanti anggota DPRD langsung. Udah. Tapi belum foto. Oh belum foto ya. Untuk foto Langsung ini bersama. aja. Ini sebelahnya kan ini sebentar. Anggota Dewan ini. provinsi udah nyempil deh. Nggak apa-apa lah, ngomong aja. nggak usah. Nanti setelah ini dia Anggota DPRD provinsi. ya berserta fraksi dan pimpinan anggota DPRD Kota Batam dan fraksi. Ini udah. Oh udah ya. Iya anggota dengan anggota DPRD Kota Batam dan fraksi. Kan soalnya provinsi kan udah maju tuh. Itu pimpinan udah. Iya. Tapi nggak di-announce yang anggota DPRD provinsi. Belum. Nah, ini kan Apa announce juga? yang mana pimpinan anggota DPRD? DPRD provinsi DPRD. Enggak, mereka udah maju. Oh, berarti nggak perlu lagi. Ini mulai dari Pak Tapa ini provinsi. Nah itu anggota udah maju. Anggota ini udah sih. Oh, udah lah. Baik Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita berkasih bagi yang mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Hayungkan langkahmu untuk maju bersama, mencapai asa dan cita yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercipta. Jayalah selalu Batam kotaku. Hayungkan langkahmu untuk maju bersama, mencapai asa dan cinta yang mulia. Bergandengan tangan, berkaryalah demi Batam tercinta. Cintailah, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Cintailah, majukanlah, jayalah selalu Batam kotaku. Jayalah selalu Batam kotaku. Ya, tentunya ya, dengan pelantikan ini ya, tentu kami akan lebih giat lagi menunjukkan bahwa Partai Golkar ya semakin dekat dengan masyarakat, sehingga ya di mana-mana tentunya ya kami yang sudah 4 periode di DPRD Kota Batam ya seluk-beluk persoalan-persoalan yang ada di Kota Batam ini ya tentu kami sudah tahu, tapi tentu juga memang masyarakat juga ya melihat situasi kondisi dengan kepemimpinan Pak Wali cukup luar biasa dengan Ibu Li, tentu kami sangat mendukung. Dan tadi sampaikan Pak Wali ya pencapaian-pencapaian dan pendapatan juga meningkat karena alhamdulillah saya di DPRD sudah 4 periode di bagian anggaran dan saya tahu persis. Dan makanya tadi Pak Wali mengucapkan terima kasih pada saya karena ya saya dari awal sudah tahu persis dan prediksi kita akhirnya tahun ini 2025 kemarin ya tidak ada istilahnya bahasa tunda bayar. Justru surplus untuk pendapatan Kota Batam. Dan tentu ini kami akan kawal karena kami dikasih kepercayaan lagi untuk salah satu pimpinan DPRD Kota Batam, dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan Ketua, Waka 1, Waka 2, ya mungkin secara senior di DPRD saya, tapi secara pimpinan saya hari ini junior, karena lebih duluan dia dilantik 1 tahun yang lalu. Ya, oleh karena itu ya sekali lagi ya tentu kami akan kolaborasi, diskusi, karena memang situasi kondisi tidak seperti yang dulu, karena lain pemimpinnya tentu lain juga caranya. Tapi saya yakin dan percaya Pak Amsakar dan Ibu Li ya dengan punya koneksi yang cukup luar biasa, ya tentunya Batam ini semakin maju dan tentu target kita pencapaian 7% ya untuk Kota Batam ya. Pertumbuhan ekonomi saya yakin dan percaya dan mudah-mudahan bisa melampaui itu target nasional, sehingga Kota Batam ini memang sebagai lokomotif ekonomi nasional.